Subscribe sebelum nonton konten anime seperti ini. Asal dari alam semesta Inam. Cabba adalah seorang Saiyan dari alam semesta Inam. Di alam semestanya, planet asal kaum Saiyan yang bernama planet Sadala masih ada dan tidak hancur, berbeda dengan planet Sadala di alam semesta 7 yang sudah lama musnah sebelum pindah ke planet Vegeta. Pahlawan bukan penakluk. Tidak seperti sejarah kelam Saiyan di alam semesta 7 yang bekerja sebagai tentara bayaran Frieza. Saiyan di alam semesta 6, termasuk Cabba, adalah pasukan pertahanan Sadala. Mereka adalah pahlawan yang disewa untuk menjaga perdamaian dan menumpas kejahatan di galaksi mereka. Hubungan guru-murid dengan Vegeta. Ini adalah salah satu dinamika paling unik di Dragon Ball. Meskipun berasal dari alam semesta yang berbeda dan sempat bertarung sebagai lawan, Cabba sangat menghormati Vegeta dan memanggilnya guru. Sensei. Vegeta lah yang memancing amarah Cabba agar dia bisa berubah menjadi Super Saiyan untuk pertama kalinya. Cabba sangat ingin membawa Vegeta mengunjungi planet Sadala suatu hari nanti. Transformasi Super Saiyan. Sebelum bertemu Vegeta, Cabba bahkan tidak tahu bahwa transformasi Super Saiyan itu ada. Namun, dia adalah petarung yang sangat jenius. Super Saiyan dicapai saat turnamen melawan alam semesta 7 berkat provokasi Vegeta. Super Saiyan 2 dicapai saat Tournament of Power ketika dia terdesak saat melawan Mona dari alam semesta 4 demi melindungi Caulifla dan Kale. Memiliki jurus yang mirip Vegeta Cabba, memiliki jurus andalan bernama Gallic Cannon. Teknik ini sangat mirip dengan Gallic Gun milik Vegeta, mulai dari posisi tangan hingga warna energinya, ungu. Hal ini memperkuat ikatan simbolis antara keduanya sebagai sesama bangsawan elit Saiyan. Perbedaan fisik dengan Saiyan U7. Secara desain, Cabba dan Saiyan U6 lainnya terlihat lebih kurus dan tidak memiliki ekor. Menurut Akira Toriyama, Saiyan di alam semesta 6 telah berevolusi secara berbeda sehingga mereka kehilangan ekor karena sudah tidak membutuhkannya lagi. Penggerak tim alam semesta Insaltex, Cabba, adalah orang yang bertanggung jawab merekrut Caulifla dan Kale untuk mewakili alam semesta N-An di Tournament of Power. Tanpa kegigihan Cabba, Champa mungkin tidak akan memiliki tim yang cukup kuat untuk bersaing. Meskipun dia terlihat sopan dan kecil, jangan tertipu. Dalam bentuk dasarnya saja, Vegeta sempat terkejut karena kekuatan Cabba setara dengannya sebelum mereka berdua berubah menjadi Super Saiyan. Orang pertama di semesta 6 yang menjadi Super Saiyan. Sebelum bertemu Goku dan Vegeta di turnamen semesta 6 versus 7 konsep Super Saiyan, hanyalah legenda atau bahkan tidak dikenal di semesta 6. Cabba adalah orang pertama dari rasnya yang berhasil menembus batasan tersebut, yang kemudian ia ajarkan kepada Caulifla dan Kale. Motivasi demi sang master. Di Tournament of Power, motivasi utama Cabba bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memenangkan turnamen agar bisa menghidupkan kembali Vegeta dan semesta 7 jika mereka kalah. Sebelum akhirnya ia tahu bahwa Vegeta punya niat yang sama untuknya. Asal nama dari sayuran. Sesuai tradisi Akira Toriyama untuk bangsa Saiyan, nama Cabba diambil dari sayuran. Nama Cabba berasal dari kata cabbage yang berarti kubis. Anggota pasukan elit Sadala Defense Forces. Cabba bukan prajurit sembarangan di planetnya. Dia adalah anggota elit dari pasukan pertahanan planet Sadala. Dia dikenal sebagai prajurit yang sangat disiplin, memiliki rasa keadilan yang tinggi, dan sangat setia kawan. Super Saiyan wanita pertama. Meskipun waralaba Dragon Ball sudah berjalan puluhan tahun, Caulifla mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang bertransformasi menjadi Super Saiyan dalam kanon utama, seri manga dan anime. Langkahnya kemudian diikuti oleh Kale. Jenius dalam bertarung. Berbeda dengan Goku atau Vegeta yang butuh latihan bertahun-tahun dan tekanan emosional hebat untuk mencapai bentuk Super Saiyan, Caulifla adalah seorang prodigi. Hanya dalam waktu singkat, dia bisa mencapai wujud Super Saiyan 2. Dia mempelajari teknik sensasi kesemutan di punggung dari Cabe, pemimpin geng kriminal. Di semesta 6, bangsa Saiyan umumnya dikenal sebagai pahlawan
atau polisi galaksi, seperti Cap B. Namun, Caulifla adalah pengecualian. Dia adalah pemimpin geng kriminal yang ditakuti di planet Sadala dan memiliki kepribadian yang angkuh serta pemberontak. Hubungan unik dengan Kale. Caulifla memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Kale, yang ia anggap sebagai adik sekaligus bawahan setianya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan Kale saat sedang dalam mode berserk. Kepercayaan mereka satu sama lain memungkinkan mereka melakukan fusi menggunakan anting Potara menjadi Kefla. Potensi yang diakui Goku. Selama Tournament of Power, Goku sangat terkesan dengan kecepatan belajar Caulifla. Bahkan, Goku sempat membimbingnya di tengah pertarungan dan menyatakan bahwa Caulifla mungkin bisa mencapai wujud Super Saiyan 3 jika terus berlatih. Broly, versi kanon dari Universe Nsigam. Sebelum kemunculan film Dragon Ball Super, Broly Kale adalah cara Akira Toriyama dan tim produksi untuk membawa konsep legendary Super Saiyan ke dalam cerita utama. Kanon. Desain karakter, otot yang membesar, hingga warna rambut hijaunya adalah penghormatan langsung kepada Broly versi film jadul, era 90-an. Kepribadian yang kontras, pemalu versus brutal. Berbeda dengan bangsa Saiyan di Universe 7 yang agresif, Kale memiliki kepribadian yang sangat introvert, pemalu, dan kurang percaya diri. Dia sering merasa dirinya menjadi beban bagi Caulifla. Transformasinya dipicu oleh rasa cemburu dan perasaan tidak berdaya, bukan karena haus darah murni. Kekuatan yang tak terkendali, Berserk. Saat pertama kali berubah menjadi bentuk Super Saiyan, Berserk, Kale kehilangan kendali penuh atas kesadarannya. Dalam bentuk ini, tenaganya terus meningkat secara eksponensial. Tubuhnya menjadi sangat besar dan kekar, mirip bentuk Ultra Super Saiyan milik Trunks, tapi tanpa kehilangan kecepatan. Dia bahkan mampu menahan serangan Kamehameha dari Goku dalam mode Super Saiyan Blue tanpa terluka sedikit pun. Mencapai bentuk True Legend, Kale adalah salah satu dari sedikit Saiyan yang berhasil menjinakkan kekuatan liarnya. Di tengah turnamen, dia akhirnya bisa mengontrol bentuk berserknya. Hasilnya adalah bentuk Super Saiyan 2, Controlled, di mana dia tetap memiliki otot yang ramping dan kesadaran penuh, namun dengan kekuatan yang tetap setara dengan petarung kelas atas. Hubungan Sisterhood dengan Caulifla. Hubungan Kale dan Caulifla sangat unik. Meskipun mereka sering disebut sebagai saudara, mereka sebenarnya adalah mentor dan murid sahabat dekat. Kedekatan emosional inilah yang memungkinkan mereka melakukan fusion Potara menjadi Kefla, salah satu petarung terkuat di Tournament of Power yang memaksa Goku masuk ke mode Ultra Instinct Sign. Nama bertema sayuran. Sesuai tradisi bangsa Saiyan, nama Kale diambil dari nama sayuran. Kale berasal dari sayuran berdaun hijau yang bernama sama, yaitu Kale, kubis keriting. Kale adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar sering kali datang dari orang yang paling tidak kita sangka. Dia membuktikan bahwa emosi yang lembut, seperti rasa sayang, bisa menjadi sumber energi yang lebih besar daripada kebencian murni. Meskipun ia terlihat sangat lemah lembut saat dalam wujud biasa, Kale sebenarnya adalah orang yang sangat perhatian. Dia rela melakukan apa saja demi Caulifla, dan kesetiaannya inilah yang menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Potensi yang diakui Jiren. Meskipun akhirnya tersingkir dari turnamen, kekuatan Kale sempat menarik perhatian Jiren. Jiren yang biasanya tidak peduli pada petarung lemah, sempat turun tangan sendiri untuk menghentikan amukan Kale saat ia kehilangan kendali. Ini menunjukkan bahwa, di mata Jiren, potensi kerusakan yang bisa dibuat Kale sangatlah nyata. Di manga Dragon Ball Super, Kale digambarkan sedikit lebih kompeten dan dingin, bahkan dalam wujud biasa. Usianya lebih dari 1.000 tahun. Jangan tertipu dengan penampilannya yang atletis. Hit adalah seorang veteran yang sudah hidup lebih dari 1.000 tahun. Pengalaman tempurnya yang sangat panjang membuatnya tetap tenang, efisien, dan tidak banyak bicara. Dia adalah aset terkuat yang dimiliki oleh Vados dan Champa di Universe 6. Tokitobashi, time skip. Ini adalah teknik Hit andalannya. Hit mampu menghentikan waktu selama 0,1 detik dan terus berkembang selama bertarung. Dalam waktu sesingkat itu, Hit biasanya menyerang titik vital lawan dengan akurasi bedah. Meskipun 0,1 detik terdengar sebentar,
Bagi petarung selevel dia, itu cukup untuk mendaratkan puluhan pukulan mematikan. Pembunuh yang jujur, punya kode etik. Heath bukanlah sosok yang haus darah atau jahat secara moral. Dia adalah profesional. Dia sering memberikan kesempatan kepada targetnya untuk menyerah atau bersiap. Dia tidak suka membunuh orang yang tidak ada dalam kontraknya, kecuali jika terpaksa dalam turnamen. Dia bahkan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Goku, bahkan sempat sengaja kalah untuk membalas budi. Bertarung dengan tangan di saku. Gaya bertarung Heath sangat ikonik. Dia sering terlihat berdiri tegak dengan tangan di dalam saku mantelnya. Ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan strategi. Menunjukkan betapa cepat reaksinya, sehingga dia tidak perlu kuda-kuda tempur tradisional. Menyembunyikan pergerakan otot lengannya, agar lawan sulit memprediksi kapan dia akan meluncurkan time skip. Memicu Goku melampaui batas. Heath adalah alasan utama mengapa Goku akhirnya menggabungkan Super Saiyan Blue dengan Kaioken. Tanpa tekanan dari teknik time skip Heath yang terus berkembang, Goku mungkin tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Evolusi di tengah pertarungan. Sama seperti bangsa Saiyan, Heath memiliki kemampuan untuk tumbuh saat bertarung. Namun, alih-alih hanya meningkat kekuatannya, Heath meningkatkan durasi manipulasi waktunya secara instan saat menghadapi lawan yang lebih kuat darinya. Tidak pernah menggunakan energi ki untuk terbang. Heath sangat jarang terlihat menggunakan ki untuk terbang atau menembakkan energi blast besar seperti karakter lain. Dia lebih memilih bergerak secara fisik dengan kecepatan tinggi dan menggunakan serangan pendek yang sangat presisi. Dia adalah tipe petarung yang sangat hemat energi, memiliki dimensi paralel sendiri. Heath tidak hanya bisa menghentikan waktu, tapi juga bisa menyimpan waktu yang dia lompati untuk menciptakan dimensi kantong. Di dalam dimensi ini, dia bisa terlihat oleh lawan, tapi tidak bisa disentuh, menjadi intangible. Dia bisa menyerang lawan dari dimensi tersebut menggunakan gelombang kejut yang menembus ruang, membuat lawannya seperti dipukul oleh hantu. Heath sangat jarang menunjukkan emosi. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya tersenyum tipis atau terlihat bersemangat adalah ketika ia bertemu lawan yang mampu melampaui teknik time skip-nya. Seperti saat Goku menggunakan Kaioken di atas wujud Super Saiyan Blue. Kekuatan aslinya diharamkan di turnamen. Di turnamen seperti Tournament of Power atau U6 versus U7, Heath sebenarnya sangat dirugikan. Teknik aslinya dirancang untuk membunuh, bukan untuk memukul jatuh. Jika aturan dilarang membunuh tidak ada, Heath mungkin bisa mengeliminasi banyak peserta dalam sekejap dengan serangan langsung ke jantung atau otak. Hubungan rivalitas dengan Goku. Heath menganggap Goku sebagai teman sekaligus rival yang berharga. Saking hormatnya, Heath menerima permintaan Goku untuk mencoba membunuhnya di dunia nyata agar mereka bisa bertarung tanpa batasan aturan turnamen. Di sana, Heath membuktikan bahwa jika dia diizinkan menggunakan teknik membunuhnya, bahkan Goku bisa tewas dalam satu serangan. Desain wajah Heath sering disebut mirip dengan sel atau anatomi tertentu yang memberikan kesan pembunuh biologis yang sangat dingin. Jubah panjangnya juga berfungsi untuk menyembunyikan langkah kakinya. Dia bukan robot, tapi makhluk hidup. Meskipun penampilannya menyerupai robot raksasa, Mageta adalah makhluk organik dari ras Metalman. Tubuhnya terbuat dari logam keras, dan di dalamnya terdapat zat cair yang menyerupai lava yang berfungsi sebagai darah sekaligus sumber energinya. Memiliki kelemahan yang absurd, hati yang sangat sensitif. Fakta yang paling terkenal sekaligus lucu tentang Mageta adalah mentalnya. Meskipun tubuhnya kebal terhadap serangan fisik yang hebat, ras Metalman memiliki hati yang sangat rapuh. Jika mereka dihina atau dicaci maki dengan kata-kata kasar, seperti sampah atau kaleng rongsokan, mereka akan langsung kehilangan semangat bertarung, menangis, dan jatuh dalam depresi. Inilah alasan mengapa Vegeta berhasil mengalahkannya di turnamen Universe 6 versus 7 hanya dengan meneriakinya. Kekuatan berbasis suhu tinggi. Mageta tidak menggunakan ki dengan cara tradisional. Kekuatannya berasal dari pemanasan lava di dalam tubuhnya.
Dia bisa memuntahkan lava cair yang suhunya sangat ekstrim. Dia mampu meningkatkan suhu di sekitarnya secara drastis, hingga membuat lawan sesak napas dan kelelahan karena panas yang luar biasa, seperti yang terjadi pada Vegeta. Berat yang luar biasa. Mageta adalah salah satu karakter terberat dalam sejarah Dragon Ball. Berat badannya mencapai lebih dari 1000 ton. Kekuatan fisiknya sangat besar. Dia mampu mengimbangi kekuatan fisik Super Saiyan Vegeta hanya dengan tangan kosong. Karena beratnya, sangat sulit bagi lawan untuk mengangkat atau melemparnya keluar dari arena. Saliva yang menjadi senjata. Lava yang dimuntahkan Mageta memiliki sifat yang unik. Selain panas, lava tersebut bisa mengeras dengan cepat menjadi material yang sangat keras. Dalam turnamen, dia menggunakan muntahan ini untuk menjebak lawan atau menciptakan rintangan di arena. Solusi menghadapi hinaan, penutup telinga. Setelah menyadari kelemahan mentalnya yang memalukan di turnamen pertama, pada Turnamen of Power, Mageta bekerja sama dengan Botamo. Botamo duduk di atas bahu Mageta dan menutupi telinga Mageta agar dia tidak bisa mendengar hinaan dari lawan. Strategi ini sempat membuat Vegeta frustrasi karena Mageta menjadi tak terkalahkan secara mental untuk sementara waktu. Dietnya adalah lava cair, buat Mageta tidak makan nasi atau daging. Sebagai seorang metalman, dia mengonsumsi lava cair sebagai bahan bakar utamanya. Lava ini diproses di dalam tubuhnya, yang berfungsi seperti tungku pembakaran, dan bisa ia semburkan sebagai serangan maut yang sangat panas dan kental. Mengubah arena menjadi sauna maut. Saat bertarung, Mageta mengeluarkan uap panas yang sangat banyak, hingga suhu di sekitarnya meningkat drastis. Hal ini menciptakan kondisi ruang tertutup yang membuat oksigen menipis. Lawannya biasanya akan kelelahan karena dehidrasi dan sesak napas sebelum sempat mendaratkan serangan telak, membuat Mageta menjadi lawan yang sangat sulit dalam pertarungan jangka panjang. Insight Witty. Mageta adalah bukti bahwa kesehatan mental itu penting, bahkan bagi raksasa logam seberat 1000 ton. Dia mungkin bisa menahan pukulan galaksi, tapi dia tidak bisa menahan pedasnya mulut netizen, atau Vegeta. Nama berdasarkan karakter legendaris Mecha. Nama Mageta kemungkinan besar merupakan penghormatan, tribute, kepada dua robot legendaris dalam sejarah manga anime Jepang, Mazinger Z dan Getter Robo. Akira Toriyama memang dikenal suka memberikan referensi ke budaya pop lainnya. Suara yang dikeluarkan Mageta terdengar seperti uap yang keluar dari ketel air. Meskipun ia tidak bisa bicara bahasa manusia secara normal, Kaba dan rekan timnya di Semesta 6 tampaknya mengerti apa yang ia maksud. Mageta adalah pembuktian dari humor khas Akira Toriyama. Di tengah pertarungan dewa yang serius, dia menghadirkan karakter raksasa yang sangat kuat, namun bisa dikalahkan hanya dengan dipanggil dasar rongsokan. Manipulator ulung. Berbeda dengan Frieza yang terang-terangan menunjukkan kekejamannya, Frost awalnya memperkenalkan diri sebagai pahlawan dan aktivis perdamaian di Universe Enma. Dia memiliki citra publik yang sangat bersih dan dicintai rakyatnya, padahal aslinya dia adalah pemimpin organisasi kriminal yang diam-diam memicu perang demi keuntungan pribadi. Memiliki senjata rahasia, curang. Saat turnamen melawan Universe 7, Frost terbukti tidak mengandalkan kekuatan murni. Dia menyembunyikan jarum beracun di bagian lengan dan lututnya. Jarum ini digunakan untuk melumpuhkan Goku dan Piccolo. Di dunia bela diri Dragon Ball, penggunaan alat bantu eksternal dianggap sebagai pelanggaran berat. Hubungan guru-murid yang tragis dengan Frieza. Dalam Tournament of Power, Frost dan Frieza sempat menjalin aliansi karena mereka berasal dari ras yang sama. Frost merasa telah menemukan mentor yang setara. Namun, Frieza yang jauh lebih licik akhirnya mengkhianati dan mengeliminasi Frost dengan mudah, menyebutnya sebagai amatir dalam hal kejahatan. Dihapus secara instan oleh Zen-Oh, Frost memegang rekor sebagai salah satu karakter yang langsung dihapus, erased oleh Zen-Oh dari kursi penonton. Hal ini terjadi karena setelah tereliminasi, Frost mencoba menyerang Frieza dari luar arena karena marah. Tindakan ini dilarang keras dan Zen-Oh langsung melenyapkannya di tempat tanpa menunggu turnamen selesai. Insight Witty.
Frost adalah pengingat bahwa orang yang paling ramah di sebuah ruangan bisa jadi adalah orang yang paling berbahaya. Dia adalah bukti kalau Frieza versi sopan ternyata tetaplah seorang Frieza. Nama bertema suhu dingin. Sama seperti rasnya yang lain, Frieza, Cooler, King Cold. Nama Frost diambil dari fenomena suhu dingin. Frost berarti embun beku dalam bahasa Inggris. Kelemahan mental, meski licik, Frost sangat mudah panik jika rencananya gagal, atau jika dia bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat, yang tidak bisa ia tipu. Berbeda dengan Frieza yang memiliki mentalitas baja, dan selalu punya rencana cadangan, Frost cenderung bertindak gegabah saat terdesak. Di manga, Frost digambarkan jauh lebih jahat dan tidak punya rasa malu sama sekali sejak awal. Sementara di anime, dia sempat diberikan sedikit nuansa karakter yang bisa menipu penonton di awal kemunculannya. Meskipun Frost sangat kuat untuk ukuran prajurit biasa, ia tidak pernah menjalani latihan intensif seperti Frieza. Itulah sebabnya level kekuatannya tertinggal jauh di belakang Frieza, yang sudah mencapai wujud Golden atau Black. Hasil asimilasi Masel. Fakta paling mengejutkan sekaligus tragis tentang Saonel dan rekannya, Pilina, adalah sumber kekuatan mereka. Untuk menyelamatkan semesta Nenam dari kehancuran, seluruh penduduk bangsa Namek di semesta mereka secara sukarela melakukan asimilasi, penggabungan tubuh ke dalam diri Saonel dan Pilina. Saonel membawa jiwa dan kekuatan dari ratusan, bahkan mungkin ribuan orang Namek di dalam tubuhnya. Kekuatan yang terus berkembang. Saat pertama kali muncul di turnamen, Saonel tidak terlihat terlalu menonjol. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus meningkat. Hal ini dikarenakan proses asimilasi massal tersebut membutuhkan waktu agar tubuhnya bisa benar-benar beradaptasi dan menstabilkan energi yang sangat besar dari banyak individu. Setara dengan Ultimate Gohan dan Piccolo Saonel, membuktikan dirinya bukan lawan sembarangan. Ia dan Pilina mampu memberikan perlawanan sengit kepada Ultimate Gohan dan Piccolo. Kecepatan dan refleksnya sangat tinggi. Bahkan ia mampu menandingi teknik bela diri Gohan dalam pertarungan jarak dekat. Ia memiliki daya tahan, stamina yang luar biasa karena banyaknya jiwa yang menyokong energinya. Loyalitas dan pengorbanan. Saonel digambarkan sebagai sosok yang sangat serius dan penuh rasa tanggung jawab. Ia memikul beban berat karena keberadaan seluruh rasnya bergantung pada dirinya. Meskipun akhirnya tereliminasi oleh kombinasi Special Beam Cannon Piccolo dan Kamehameha Gohan, Saonel menerima kekalahannya dengan martabat tinggi. Ahli pedang energi, Energy Blade. Salah satu teknik khas Saonel yang membedakannya dari Piccolo adalah kemampuannya menciptakan bilah energi dari tangannya. Dia menggunakan teknik ini untuk bertarung dalam jarak dekat dengan sangat lincah, menunjukkan bahwa gaya bertarungnya lebih ke arah speedster dan teknis daripada hanya sekadar adu otot. Memiliki ikatan batin dengan Piccolo. Selama pertarungan, terjadi momen unik di mana Saonel dan Piccolo saling memahami perasaan satu sama lain sebagai sesama Namekian. Saonel melihat Piccolo sebagai sosok yang memiliki beban serupa, karena Piccolo juga bergabung dengan Nail dan Kami. Namun, Saonel harus tetap bertarung habis-habisan karena dia membawa takdir seluruh rakyatnya yang telah menitipkan nyawa di dalam tubuhnya. Nama yang terinspirasi dari siput. Seperti halnya semua Namekian, nama Saonel adalah plesetan dari kata yang berhubungan dengan siput atau moluska. Nama Saonel dan rekannya Pilina diambil dari kata snail, siput, jika diucapkan dengan aksen tertentu atau dibalik dalam bahasa Jepang. Kematian, penghapusan. Saonel adalah salah satu momen paling mengharukan di Tournament of Power. Sebelum dihapus, dia dan Pilina memberikan hormat terakhir kepada Piccolo, menunjukkan betapa mulianya harga diri bangsa Namek di semesta manapun. Kemampuan regenerasi yang luar biasa. Sama seperti bangsa Namek pada umumnya, Saonel memiliki kemampuan regenerasi. Namun, karena ia adalah hasil asimilasi massal, daya tahan dan kecepatan regenerasinya jauh lebih efisien. Ia bisa menumbuhkan anggota tubuh yang putus dalam sekejap tanpa kehilangan banyak stamina di tengah pertempuran sengit. Kehadiran Saonel dan Pilina memberikan dilema moral bagi Piccolo.
Piccolo menyadari bahwa jika ia mengalahkan mereka, ia secara tidak langsung melenyapkan harapan terakhir dari seluruh ras Namek di semesta 6. Namun, demi kelangsungan semesta 7, Piccolo harus tetap melakukannya. Meskipun mereka sempat dihapus dari keberadaan, Saunel dan Pilina akhirnya dihidupkan kembali bersama seluruh penghuni semesta 6 berkat permintaan Android 17 menggunakan Super Dragon Ball. Bisa dibayangkan betapa ramainya isi kepala Saunel dengan ratusan jiwa yang hidup di dalamnya. Kemampuan utama, memindahkan kerusakan. Fakta paling unik dari Botamo adalah tubuhnya yang elastis. Dia tidak hanya tahan pukul, tetapi dia memiliki kemampuan untuk memindahkan semua energi serangan fisik maupun proyektil, seperti Ki-Blast, ke dimensi lain. Efeknya, serangan lawan seolah-olah hanya membal di tubuhnya, tanpa memberikan rasa sakit sedikit pun. Kelemahan yang tak terduga. Meski tubuhnya kebal terhadap rasa sakit, Botamo tetap memiliki massa dan berat. Hal ini dimanfaatkan oleh Goku saat turnamen antara semesta 6 dan semesta 7. Goku mengalahkan Botamo bukan dengan adu tenaga, melainkan dengan teknik judo bantingan. Karena Botamo tidak bisa dilukai, Goku menarik kakinya dan menyeretnya keluar ring. Ring out. Depu versi Dragon Ball. Bugs, banyak penggemar menyadari bahwa desain Botamo sangat mirip dengan karakter Winnie the Pooh. Mulai dari warna kulitnya yang kuning hingga baju merah kecil yang ia kenakan. Bedanya, Botamo lebih tinggi, kekar, dan tentu saja jauh lebih agresif. Status di semesta 6 Botamo adalah salah satu petarung terkuat di semestanya. Itulah alasan Champa, dewa penghancur semesta 6, memilihnya untuk masuk dalam tim inti bersama karakter hebat lainnya, seperti Hit, Kaba, dan Frost. Nama berdasarkan makanan penutup. Sesuai tradisi Akira Toriyama, nama Botamo diambil dari makanan Jepang. Nama Botamo berasal dari botamochi, yaitu kue beras manis, mochi, yang dilapisi pasta kacang merah. Penampilannya yang bulat, halus, dan kenyal memang sangat terinspirasi dari kue mochi tersebut. Kombinasi mematikan Bota Mageta. Dalam Tournament of Power, Botamo menunjukkan kerjasama tim yang luar biasa dengan Mageta, robot raksasa. Botamo duduk di atas bahu Mageta dan menutup telinga Mageta. Tujuannya, Mageta sangat sensitif terhadap hinaan. Itu adalah kelemahannya. Dengan telinga yang tertutup, Mageta menjadi mesin tempur yang tak terhentikan, sementara Botamo menjadi perisai hidup bagi mereka berdua. Memiliki kecepatan yang mengejutkan. Meskipun bertubuh besar dan bulat, Botamo tidaklah lamban. Di awal pertarungan melawan Goku, ia sempat menunjukkan gerakan yang cukup lincah dan mampu menembakkan gelombang energi dari mulutnya. Botamo adalah salah satu dari sedikit petarung yang bisa tetap tenang meskipun dihujani pukulan beruntun oleh petarung selevel Saiyan, asalkan ia tidak sampai terangkat dari tanah. Botamo sangat percaya diri dengan perutnya. Di awal pertarungan, dia sering membiarkan musuhnya memukulnya berkali-kali, hanya untuk memamerkan bahwa serangan tersebut tidak mempan. Sebuah tindakan sombong yang biasanya berujung pada kekalahannya karena dia lupa menjaga posisi kaki. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.